Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sukurmanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Selatan, Sumatera Selatan. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru penggerak, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya Sukurmanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Selatan, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang desimilasi tentang aksi nyata pada modul 4, yakni budaya positif. Ini adalah rancangan aksi nyata yang akan saya laksanakan di SMK Negeri 2 Selatan ini. Latar belakangnya, kenapa sampai terjadi saya mengambil budaya positif di sini, karena murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ini menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Soal ukur nanti, yang pertama adalah murid mampu menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Murid telah memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Murid mampu memelihara karakter budaya baik. Murid merasakan kebahagiaan dan kebebasan yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran. Dan yang paling penting lagi adalah seluruh warga sekolah mampu menerapkan semua budaya positif, mencapai visi sekolah dan mewujudkan murid impian yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Eliminasi tindakan. Kemarin saya sudah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimilasikan bersama rekan guru. Yang alhamdulillah sekarang sudah kita berjalan. Yang kedua adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Berikutnya adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu adalah eliminasinya. Jadi nanti setelah pertemuan ini, seluruh wali kelas diharapkan sudah mempunyai keyakinan kelas, dan kita akan menjalani program segitiga restitusi, ya, atau penyelesaian masalah dengan restitusi. Dukungan yang dibutuhkan, saya sangat mengharap sekali dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Baik, ini adalah berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama-tama saya akan ucapkan dulu bahwasanya selamat datang para guru hebat. Di sini tidak ada yang menggurui, kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, jadi kita di sini saya bukan menggurui, tetapi kita berbagi bersama. Mungkin nanti pengalaman ibu bapak semua bisa menjadi satu komitmen untuk kita bersama. Konsep utama modul budaya positif, ya. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi.
Sekarang adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah tahun baru, tahun dimana kita memulai aktivitas sebagai guru. Bahwasanya sekarang kita memulai dari yang baru, ya. Nah, untuk paradigma ini sekarang kalau kita berfokusnya dengan pendidikan berorientasi dengan hasil, sekarang kita akan berorientasi dengan proses, yakni dengan melibatkan siswa demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami apa yang maksud dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita akan merubah paradigmanya dulu. Yang kedua adalah disiplin positif ya. Disiplin positif dalam bahasa kita, kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi disiplin ini sebenarnya adalah salah satu tindakan yang untuk pembelajaran, ya. Jadi kenapa kita adakan disiplin? Karena di situ pasti anak itu melanggar suatu peraturan, ya. Dan di sini peraturan itu akan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Berikutnya adalah disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi nanti kita bisa budaya positif ini melalui disiplin. Anak itu tidak perlu lagi kita akan melakukan seperti yang sering kita lakukan saat ini ya. Contoh seperti guru piket ya, menghukum anak dengan berlari ya. Jadi kita tidak akan perlu lagi melakukan hal seperti itu. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru, kita harus konsekuen dengan tugas kita. Jadi tidak ada kepala sekolah, kita tetap harus melakukan pekerjaan kita. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Nah, jadi dalam sifat disiplin ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Faktor ekstrinsik itu adalah faktor dari luar. Seperti contohnya anak ke sekolah bukan mereka itu untuk menuntut ilmu, tetapi karena mungkin mereka takut dengan orang tuanya. Nah, tapi kalau kita tanamkan dari dalam, anak itu tanpa disuruh mereka sudah melakukannya sendiri. Itu jadi itu adalah disiplin positif. Sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, jadi sebagai manusia kita di sini adalah salah satu kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu seperti apa? Seperti kita membutuhkan untuk makan, ya, untuk minum, untuk jajan di kantin, ya. Itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita itu untuk melakukan tindakan dengan siswa, kita harus tahu dulu mereka membutuhkan itu apa yang mereka butuhkan. Kenapa anak itu bisa terlambat terus? Oh, ternyata dia kesiangan. Kesiangan itu kenapa? Karena dia dari minat di tempat orang lain, temannya. Kenapa di rumah itu dia tidak mempunyai kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Jadi di keluarga sendiri harus kita terima. Dan sebagai guru kita harus menerima anak kita bentuknya apapun, ya, gitu. Terus adalah penguasaan. Nah, ini adalah penguasaan sifat yang tidak perlu dikembangkan untuk anak didik kita, ya. Karena yang namanya penguasaan ini kita sudah tahu sendiri ya. Yang namanya kekuasaan itu kurang baik, ya. Terus berikutnya adalah kebebasan. Begitu juga dengan anak.
ya, kita tidak perlu untuk memberikan kebebasan yang setinggi-tingginya pada mereka, tetapi kita berikanlah sewajarnya, gitu. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia, manusia itu memang untuk yang senang, ya, senang. Jadi kata kuncinya adalah senang. Senang itu adalah ternyata sesuatu kebutuhan, seperti senang mendapatkan baju kaos baru, ya kan? Pada senang semua. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tujuan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mereka itu, anak-anak itu termotivasi itu karena cuma satu, mereka menghindari biar tidak dihukum, ya, itu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di sini juga kita motivasinya tidak didasari oleh untuk mendapatkan sesuatu penghargaan. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Jadi nanti di sini murid itu bisa menilai dirinya dengan nilai kebajikannya masing-masing. Ya, seperti tanggung jawab, disiplin, mandiri, itu adalah profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Jadi di sini ada konsepnya bahwasanya hukuman itu adalah yang gagal, ya. Contoh seperti siswa terlambat kita suruh berdiri di tiang bendera, itu adalah hukuman, itu adalah tindakan yang gagal yang dilakukan oleh seorang guru, ya. Karena itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi efek dari hukuman itu ini yang akan terjadi, ya, seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini adalah efek ketika kita melakukan hukuman, dan itu dinyatakan adalah disiplin dengan identitas gagal, ya. Setelah itu penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan hadiah pada anak, ketika kita itu bagi rapot, ternyata itu tidak efektif, ya. Itu adalah identitas gagal. Kenapa? Karena yang pertama, anak itu sudah minder. Karena dari 30 anak itu yang mendapatkan cuma 3. Tapi kalau semua yang mendapatkan atau 3 yang tidak, mungkin akan bersifat berlomba-lomba. Tapi kalau cuma 3 yang mendapat, otomatis itu tidak efektif, ya. Jadi kita memberikan hadiah itu tidak efektif. Nah, begitu juga dengan penulisan peringkat di rapor, itu juga tidak efektif. Nah, makanya dalam kurikulum Merdeka peringkat tidak ditulis lagi, karena itu ternyata menyakitkan efeknya itu bagi siswa. Tuh. Karena penghargaan yang pertama adalah tidak efektif, yang kedua merusak hubungan, ya. Yang ketiga mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat ininya, apa namanya itu, konsep disiplin dengan identitas gagalnya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Yang pertama itu adalah konsekuensi dengan restitusi. Di sini adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah identitas sukses karena bisa menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, mempunyai stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di sini adalah
penguatan jangka pendek konsekuen ya. Contoh konsekuennya ketika kita sudah memberikan keyakinan kelas, ada anak yang terlambat tidak membuat PR, kita suruh mereka nanti mengerjakan PR dengan waktu jam istirahat, itu adalah penguatan jangka pendek ya. Terus yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Nah di sini artinya ketika kita mempunyai konsekuen, di sini kita mempunyai kerjasama yang baik ya kepada murid dan guru. Selanjutnya adalah stimulus respon. Stimulus respon ini adalah salah satu bentuk bahwasanya anak itu akan mempunyai respon yang positif ya. Jadi ketika kita tanya dia langsung menjawab, itu namanya adalah stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid nanti ketika kita memberikan konsekuensi, murid itu tidak lagi akan merasa bersalah terus karena dia tidak diberi kesempatan untuk merenungi kesalahannya, karena kita langsung konsekuensinya apa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah restitusi ya. Murid bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Nah, jadi nanti penyelesaian restitusi ini murid bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan masalahnya yang kita ditanya sumber masalahnya, tetapi sumber pemecahannya atau tujuan akhirnya adalah pemecahan masalahnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti murid ketika kita konsekuensinya dengan identitas sukses restitusi ini, dia lebih menghargai, termasuk menghargai gurunya ya. Terus yang berikutnya adalah teori kontrol ya. Teori kontrol, dirinya pegang kontrol ya. Dirinya pegang kontrol sendiri. Jadi dia tergantung dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak ada lagi pemaksaan. Berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi, murid nanti akan memperbaiki kesalahannya sendiri ya, tanpa kita pelajari atau kita ajari lagi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, kesalahan murid itu nanti kita kuatkan. Dari kesalahan itu mereka belajar, bukan kesalahan itu mereka itu langsung down, tetapi dengan kesalahan itu mereka akan lebih kuat ya. Berikutnya adalah ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kita itu nanti sama anak itu bukan menebus kesalahannya, bukan menghilangkan kesalahannya, tapi belajarlah dari kesalahannya. Berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Jadi hubungan akan semakin baik. Berikutnya adalah tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu nanti diberi tawaran ya, bukan paksaan. Kamu harus membawa kain pel, kamu harus mengumpul sepatu. Itu bukan seperti itu ya, mengumpul sapu. Tapi kita memberikan tawaran dengan cara restitusi sendiri ya. Berikutnya adalah menuntun melibat ke dalam hati ya. Jadi anak nanti itu terpanggil dari hatinya. Bukan dia masalahnya langsung sesaat itu langsung ini, tapi dia termotivasi secara intrinsik ya. Berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Sebagai seorang guru, kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Apalagi kita mengajar tingkat SMK ya, otomatis mereka itu dalam keadaan pancaroba ya. Iya, jadi masa peralihan. Jadi kebutuhan yang perlu kita tanamkan di sini adalah rasa ingin diterima dan cinta kasih sayang. Ya, itu. Berikutnya adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, jadi anak itu nanti kita akan tahu karakternya. Seorang guru harus dipastikan mengenal karakter murid-muridnya. Ya, ada yang karakter pendiam, ada yang karakternya periang ya. Jadi kita harus tahu sebagai seorang guru
menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi ketika anak bermasalah dengan budaya positif, yang perlu kita tekankan itu adalah menguatkan, bukan memvonis atau memojokkan, ya, sehingga kita itu mempunyai solusinya. Nah, sekarang di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Secara hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama proses pembelajaran. Yang kedua, guru marah dan murid jadi takut. Itu adalah hukuman. Kalau kita konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 4 kali lipat. Itu namanya konsekuensi, ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu efek daripada konsekuensi. Tapi kalau restitusi, ya, guru menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi cukup guru menanyakan keyakinan kelas saja, siswa itu nanti akan tahu kesalahannya, ya. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi nanti guru itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus respon yang bisa membuka pikiran siswa sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahannya itu lagi. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru, ya. Nah, di sini ada penghukum, ya. Ini adalah penghukum. Yang kedua itu adalah sebagai teman. Yang ketiga adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer, ya. Nah, jadi sekarang posisi kontrol restitusi, ya, sebagai seorang guru, ya. Dari 5 kontrol ini, posisi manakah yang pernah Bapak Ibu lakukan? Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Sebagai teman. Oke. Kalau Ibu Septi sebagai apa? Kalau Pak Ismail sebagai teman, ya, dia cenderung mengontrol siswa lewat teman, ya. Yang lain membuat rasa bersalah. Oke, sekarang kita buka, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh video di mana dia akan menceritakan tentang restitusi, ya. Jadi ini nanti 5 posisi kontrol, posisi mana yang pernah kita lakukan, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah menonton adegan daripada 5 posisi kontrol restitusi atau bagi seorang guru ya. Tadi sudah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dalam memecahkan masalah ini yang paling pas itu adalah sebagai manajer ya, berdasarkan daripada adegan 5 tadi. Jadi kalau kita masih mempunyai sifat penghukum, sedikitnya kita tingkatkan ke pembuat rasa bersalah. Dari kita posisi sekarang kita pembuat rasa bersalah, kita tingkatkan ke teman. Dari teman kita tingkatkan ke pemantau. Dari pemantau kita tingkatkan ke manajer. Itulah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru yang paling lemah itu adalah kontrolnya di posisi penghukum. Nah, jadi kalau kita cuma bisa menghukum, sekarang kita tingkatkan. Kalau bisa langsung ke posisi manajer tadi. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol oleh seorang guru ya. Yang pertama adalah penghukum. Contohnya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah salah satu contoh hukumannya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, kata-kata gurunya seperti berapa kali lagi Bapak harus beritahu kamu, Bapak sangat kecewa sama kamu. Itu adalah kata-kata pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Itu adalah secara teman, ya. Berikutnya adalah pemantau. Di sini adalah kata-kata yang sering digunakan adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu adalah pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki ini? Nah, jadi di manajer posisi ini adalah kita tahu sebab dan tahu solusinya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerapkan posisi kontrol ini kita sebagai guru di sini. Ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas yang harus kita buat? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4? Kenapa tidak peraturan? Ya, kenapa peraturan? Kenapa ini tidak keyakinan? Ya. Terus kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Kenapa ini peraturan tidak keyakinan? Karena dalam peraturan dia tidak mengandung nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab,
kesehatan, mandiri, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas, ya. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya nanti adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi dari peraturan itu nanti kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Ya. Kedua adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan, terus menempelkan keyakinan di kelas. Nah, jadi ibu bapak wali kelas khususnya nanti guru bidang studi kita nanti membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Ya, contoh keyakinan kelasnya, peraturannya semua siswa harus masuk tepat waktu. Semua siswa itu adalah penekanannya langsung ditunjuk semua siswa. Ya, semua siswa. Keyakinan kelasnya yang akan kita buat adalah bertanggung jawab. Ya, oh jadi anak ini kalau dia nanti terlambat berarti dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kata perintah, buanglah sampah. Tetapi kita yang diyakini di sini adalah menjaga kebersihan. Itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi ya nanti setelah itu kita tempel ya di ini kita tempel, nanti kita bisa mengingatkan dengan siswa. Berikutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu hanya antara kamu dan saya, itu namanya peraturan. Tapi kalau dia keyakinan kelas, dia lebih abstrak lagi. Artinya itu dia berlaku untuk semuanya. Gitu. Terus merupakan pernyataan universal. Pernyataan universal ini adalah pernyataan yang bisa diubah-ubah dalam waktu temponya atau tidak sesuai dengan masanya lagi. Kalau sekarang contohnya keyakinan kelasnya tidak boleh membawa HP. Mungkin 2 tahun lagi pembelajaran kita itu sudah boleh membawa HP. Nah jadi itu makanya dia disebut dengan pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif, ya. Jadi bukan bentuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat negatif karena di situ adalah kalimat perintah. Tapi gunakan kalimat positif, ya. Kalimat positif. Saya yakin semuanya sudah mengerti apa yang maksud dengan kalimat positif. Ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, peraturan itu atau kebajikan kelas itu, keyakinan kelas itu cukup sedikit, tetapi bisa diingat. Ya. Tidak usah banyak-banyak sampai 10 peraturan kelas itu. Tetapi cukup 2 saja, tetapi mereka mengingat dan itu bisa berjalan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu pasti akan berbeda antara anak TBSM dengan anak akuntansi. Pasti berbeda. Mungkin kalau di anak akuntansi keyakinan kelasnya itu tidak perlu lagi akan memasukkan seperti berpakaian sesuai ini, pakai alma mater, karena mereka harus tertib dengan sendirinya. Tapi mungkin kalau di otomotif perlu seperti itu. Jadi sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, jadi membuat keyakinan kelas itu semuanya terlibat, ya. Bahkan untuk membuktikan bahwasanya ini sudah jadi, kita itu perlu serah terima. Artinya itu keyakinan kelas. Oh, sepakat, kita keyakinan kelas kita tidak boleh terlambat. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Peraturannya keyakinan kelas. Di situ kita harus tanda tangan. Jadi memang benar-benar kita itu dari dalam hati, ya, bahwasanya itu timbul secara intrinsik, ya. Begitu juga dengan di bengkel. Ketika masuk bengkel harus menggunakan seragam yang aman, ya. Tidak boleh menggunakan kaos olahraga. Begitu juga dengan keyakinan kelas ketika guru penjas. Ketika masuk lapangan harus menggunakan baju olahraga. Nah, berarti di situ nilai kebajikannya adalah anak itu disiplin.
restitusi, ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gassen tahun 2004. Jadi anak itu kita selesaikan dengan restitusi kalau ada masalah, ya. Jadi bukan diambil langsung sepihak tanpa manfaatnya. Jadi kembali, ketika anak terlambat, jangan kita suruh mereka lari. Ada yang tidak ikut upacara, tidak berpakaian itu, tapi kita selesaikanlah dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Bahwasanya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, gitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu divalidasi, ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, semua siswa itu dipastikan mempunyai keyakinan dari dalam dirinya, ya, dari dalam dirinya. Jadi dia tidak ada istilahnya itu cuma motivasi eksternal saja, tapi internalnya atau intrinsiknya dia ada. Nah, sekarang saya akan buka penyelesaian kasus tentang segitiga restitusi, ya, contohnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi
kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah.
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita nanti kalau ada permasalahan dengan murid, ya, kita lakukan tindakan tadi dengan segitiga restitusi. Artinya masalah itu bukan dipermasalahkan lagi, tetapi kita cari jalan keluarnya. Ialah dengan menstabilkan identitas, ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada masalah dengan siswa, apalagi akan berhubungan dengan rekan kerja, jangan langsung diambil tindakan yang bisa merugikan orang lain. Tetapi kita harus jalankan dulu bahwasanya tindakan itu sesuai apa tidak, ya. Jadi langsung memponis harus dibela siswa, harus dibela guru, itu tidak perlu. Tetapi dia siswa kita dulu, kita tahu di mana reginya berada, ya. Makanya kita sebagai guru tidak boleh mempunyai sifat kontrol sebagai teman, tetapi fungsikanlah bahwa kita sebagai manajer, ya. Itu jadi sebagai teman itu cuma menyelamatkan sesaat, tetapi berkelanjutannya itu tidak baik, ya. Bahkan bisa jadi dia di situ nanti sebagai teman, dia hanya peduli dengan yang dianggap temannya saja. Nah, itu jadi sangat penting sekali kita menjalankan program segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, ya. Contoh tadi sudah jelas, ya, menstabilkan identitas. Contoh
secara apa namanya itu kasus yang sering terjadi ketika anak terlambat, ya. Kita cuma tanya saja, menstabilkan identitas itu cukup kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, dia nanti terlambat, saya kesiangan, Pak. Ya. Nah, dengan dia menjawab saya kesiangan, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah itu kan salah. Tetapi kita validasi, caranya bagaimana? Seperti, oh iya, biasa terlambat itu. Bapak aja sering kok terlambat. Nah, itu adalah tindakan validasinya. Jadi dia tadi dari merasa bersalah, tetapi kita bentengi, ya, kita kuatkan anak itu. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar ketika kamu itu terlambat? Saya kurang bertanggung jawab. Berarti dia nanti dengan sendirinya. Terus bagaimana kamu cara untuk tidak lagi melakukan itu, menanyakan keyakinan dengan rasa tanggung jawab tadi? Mungkin dia akan bangun lebih awal, mungkin dia akan lebih cepat lagi kalau berangkat sekolah. Itu adalah salah satu tindakan daripada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan saya tentang budaya positif pada modul 4, ya. Di sini silakan ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan masalah pemaparan saya tadi, dipersilakan karena ini adalah forum kita belajar bersama, berkolaborasi, ya. Ya, bukan berarti kamu bertanya harus saya jawab karena saya yang berada di depan, bukan, tetapi kita bisa sharing semua berdasarkan pengalaman masing-masing. Atau ada satu kasus anak, harus apa yang kita lakukan, kita boleh di sini. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Rahmat ke sini Pak. Biar suaranya biar masuk. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Suparmanto. Yang ingin kami sampaikan, perkenalkan diri. Di sini nama saya Rahman Zailani. Saya mengajar Fakultas Matematika. Mengenai segitiga restitusi, tadi sudah dijelaskan. Ingin mengkonfirmasi apakah benar atau salah pemahaman yang telah kami dapatkan. Yang pertama, jika ada suatu masalah yang terjadi terhadap seorang siswa, itu yang pertama ditanyakan mengapa masalah itu bisa terjadi. Yang pertama. Yang kedua, menanyakan kesadaran, apakah siswa tersebut sadar bahwa hal itu yang dilakukan salah. Kemudian kita semacam membela atau memberi penguatan atau membenarkan bahwa wajar hal itu bisa salah, bisa terjadi. Tapi dengan kelanjutan bahwa bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut, gitu kan? Dan guru mendorong atau mengajak siswa supaya siswa dapat mandiri melakukan perbaikan atas kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat. Nah, pertanyaan yang terakhir, jika proses tersebut telah dilaksanakan, apa yang akan kita lakukan apabila kejadian tersebut berulang atau diulangi lagi? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghela nafas dulu. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari Pak Rahmat, bahwasanya dalam penerapan segitiga restitusi kita adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ya. Ini memang pada intinya kita harus melakukan 3 ini, tetapi kalau masalah urutannya itu tidak harus sama, ya. Itu yang pertama. Jadi boleh kita ini menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu terlambat, ya? Nah, udah dia menjelaskan ya, ini dia sudah jelaskan. Kita validasi tindakannya yang salah tadi. Kita kuatkan dulu bahwasanya itu sifat manusia, bahwa salah itu sifat manusia, ya. Bukan hanya istilahnya tidak harus membuat kesalahan, tetapi kita validasi tindakan. Setelah itu kita tanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan Pak Rahmat tadi, bagaimana
tindakan kita ya, kita sudah menjalankan segitiga restitusi, tetapi anak itu masih saja melakukan hal tersebut, kan? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Iya, ada? Oke, saya menjawab ya, Pak Rahmat. Ya. Dalam studi kasus seperti ini, anak itu mempunyai dua motivasi, eksternal dan internal. Ya. Nah, setelah kita lakukan motivasi internal, ya, artinya itu kita melakukan hal yang ini, tetapi dia sudah secara internal, dia menjawab, dia dijelaskannya tindakannya nanti akan apa, ya, solusinya bagaimana, dan masih mengulang. Yang kita perlu cek itu cuma satu, kita kembali lagi ke kebutuhan manusia, ya. Jadi kita kembali ke kebutuhan manusia, ya, kebutuhan manusia, yakni kita cek dulu. Nah, ini dia, ya. Jadi ketika anak itu mengulang lagi, kita cek kebutuhan dia itu seperti apa. Apa sih anak ini yang dia butuhkan sebenarnya? Nah, kebutuhan bertahan hidup kan? Karena kebutuhan bertahan hidup ini seperti ini, Bapak Ibu, contohnya ya. Anak itu dari rumah dia tidak membawa bekal ke sekolah, ya. Oke, tidak usah siswa lah ya, guru. Ketika dia itu ke sekolah, dia membawa bekal, bawa air minum. Ada guru yang tidak membawa, dia minta. Itu adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah, dasar dia melakukan itu apa? Ya? Apakah di rumahnya dia tidak mempunyai untuk membeli, ataukah dia memang tidak sempat untuk melakukan merebus, atau memang wadahnya yang tidak ada, atau gengsi dengan Tupperware, iya kan? Nah, jadi hal seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu, atau setelah kita lakukan restitusi, kita lihat lagi kebutuhan anak itu apa yang dia butuhkan, ya kan? Apakah dia memang, oh ternyata anak ini butuhkan kasih sayang, mungkin dengan sedikit sentuhan dari bapak ibu, anak itu akan termotivasi lagi. Kita penuhi kasih sayangnya. Ketika dia di rumah tidak bisa terpenuh, mungkin di sekolah bisa sedikit kita memujinya, seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan Bapak Ibu, ya, atau Pak Rahmat sudah puas dengan jawaban saya? Nambah lagi pertanyaan? Boleh, silakan. Terima kasih. Ada suatu permasalahan yang terjadi oleh seorang siswa, di mana seandainya dia itu hidup dengan ibunya saja yang sudah lanjut usia, dan dia anak tunggal, anak laki-laki, mau tidak mau untuk keperluan hidup atau bertahan hidup, dia di sela sekolah kadang menyempatkan untuk bekerja mencari duit, mencari penghidupan untuk keluarganya. Secara tidak langsung imbasnya sekolah mungkin telat, dan apabila telah dilaksanakan segitiga restitusi tersebut ternyata masih telat. Nah, mungkin minta pendapat kawan-kawan atau pemateri untuk dapat menanggapinya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi pertanyaan yang kedua ini ya, para masyarakat. Ya, jadi dalam studi kasus bahwasanya ada satu anak yang tinggal dengan orang tuanya, itu ibunya lagi, dan dia harus banting tulang untuk kerja, sementara dia posisinya di sekolah ya, posisi anak itu sekolah. Bagaimana tindakannya? Sementara kita terapkan segi tiga restitusi, sudah jelas jawabannya ya, bahwasanya oh dia ternyata untuk bertahan hidup, jawabannya, ya kan? Bagaimana solusi yang harus kita terapkan sebagai seorang guru? Ada yang ingin menjawab? Ibu penceria. Ibu Teddy? Mungkin Pak Andi. Iya betul, pas. Iya.
Pak Andi ingin mencoba menjawab? Enggak ngerungok. Pertanyaannya itu tadi bukan terlambat mengulang lagi, tetapi dia itu melakukan keterlambatan itu karena dari pekerjaan lain di rumah dan dia menuntut harus bekerja itu. Bagi seorang guru apa yang harus dilakukan sementara segitiga restitusi sudah dilaksanakan dan sudah disimpulkan anak itu membutuhkan bertahan hidup, ya kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Mau dicoba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak Ukur, kalau dari saya jawabannya mungkin kalau memang demikian pertanyaannya, saya rasa yang kita tekankan yang ngasih dia pekerjaan itu, karena kan itu masih pelajar sekolah, kewajiban dia kan sekolah, bukan mengerjakan pekerjaan lain ya, kecuali kalau dia kuliah mau bisa. Jadi itu betul. Ya, terima kasih. Jadi kalau Pak Andi menekankan status anak itu sekolah ya, tapi tadi kan orang tua itu yang ibunya itu sudah lanjut usia kan, ya, dan memaksa anak itu yang harus melakukan itu. Jadi itu pertanyaannya. Ada yang mau mencoba? Kita berbagi. Terima kasih kepada Pak Syukur yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya itu kan tentang bahwa siswa tersebut bekerja, Pak ya. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya jika mencari pekerjaan yang lebih pas waktu, tenaga sesuai dengan anak tersebut ya. Karena pernah dapat cerita dari SMP BPR, ada seorang siswa sering datang terlambat karena mengeluarkan barang-barang jualan. Nah, jadi di situ saya dan suami komunikasi bahwa memberi saran kepada siswa tersebut untuk mengeluarkan barangnya lebih pagi seperti itu. Iya, pagi-pagi dari selikum-selikum langsung dikeluarkan. Jadi mungkin itu salah satu alternatif atau solusi buat siswa tersebut. Iya. Jadi Bapak Ibu itu adalah jawaban dari Ibu Ana dan Pak Andi. Ada lagi? Satu, Pak Rizal. Iya, silakan Pak Rizal. Mau bertanya. Pak Ismail memberikan jawaban dari pertanyaan dari Pak Rahmat. Sudah terjawab. Oh, sama ya. Baik ya, saya akan mencoba ya jawaban dari saya. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru jika anak itu sudah dilakukan restitusi, masih mempunyai masalah dan masalah itu akhirnya ditemukan dan ternyata anak itu adalah kebutuhan dasar manusianya adalah bertahan hidup. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah kita harus berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan anak tersebut, memastikan seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan anak itu. Karena pada prinsipnya seorang guru harus menuntut anak sesuai zaman dan sesuai zaman dan alam ya. Iya, jadi sesuai zaman dan alam. Jadi anak itu kita tuntut sebagai sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, jadi di sini anak itu kodratnya adalah belajar, tetapi dia zamannya menuntut bahwa anak itu harus bertahan hidup. Nah, jadi solusi yang saya anjurkan di sini adalah berkoordinasi, ya. Yang pertama berkoordinasi dengan di mana anak itu bekerja, seperti apa pekerjaan dia. Nah, setelah itu mungkin kata Ibu Ana tadi ya, kita memberikan arahan kalau ternyata pekerjaan anak itu harus di awal ya,
1 jam sebelum dia berangkat, mungkin kita bisa beri masukan, nah kamu harus mengeluarkan barang-barang kamu sebelum kamu berangkat. Nah, beda lagi dengan anak itu harus bekerja dengan separuh waktu. Nah itu berbeda lagi, ya artinya anak itu harus bekerja setengah hari, sementara waktunya sekolah itu sampai jam 2, anak itu jam 12 harus masuk. Mungkin solusi lain kita harus memberikan kesadaran bahwa anak itu saat ini kamu harus belajar. Nah jadi itu dari saya Pak. Sudah? Ya, terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak. Iya silakan Pak Rizal, ada yang mau bertanya? Boleh, namanya kita belajar bersama. Terima kasih kepada Mr. Syukur atas kesempatan. Karena saya sangat antusias atas penjelasan dari tersebut, saya ingin bertanya tentang kegiatan sosial dari Mr. Syukur, di mana di peraturan SMK Negeri 2 Selatan salah satunya kita tahu bersama yaitu dilarang merokok ya. Namun dalam hal ini ada siswa yang baru masuk kelas 10 itu sudah dibebaskan oleh kedua orang tuanya dan per hari itu dikasih jatah Mr. Syukur. Jadi bisa dia merokok itu saya lihat dengan santainya. Bahkan Mr. Syukur pun pernah menginformasikan apabila teacher Pak Rizal tidak bisa mengatasi, maka ini akan saya berikan kesiswaan. Saya melakukan pendekatan salah satunya seperti teman tadi, tanpa adanya penekanan seperti mengancam. Kalau nak kita curhat aja, kita teman, saya kakak kamu. Gimana Pak? Saya ini ada jatah dari kedua orang tua. Rokok sempurna per 2 hari itu setengah bungkus. Iya waduh. Jadi saya melaporkan dengan orang tuanya kasih jatah. Sedangkan peraturan di sekolah itu melarang siswa untuk merokok. Itu hal pertama untuk siswa laki-laki. Mohon pencerahan dan solusi yang kita ambil untuk gimana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siswi kelas 10 juga, ini parah sekali. Mungkin kaget Bapak Ibu Dewan Guru di sini, agak shock mungkin ya. Salah satunya maaf, mau bilang jadi amit-amit, itu gejalanya ya agak diperhalus sedikit ya. Telah melakukan sesuatu yang di luar batas. Ya mungkin pahamnya tanda kutip gini aja lah ya. Dia kelas 10, maka saya panggil. Ya kelas 10, dan itu ada bukti otentik sekali. Bisa syukur bahkan KTU dan beberapa rekan sekali minta video. Jadi saya panggil itu siswa dan disaksikan oleh beberapa guru. Ada yang melihat. Ya karena begitu saya duduk, ya Allah, kesimpulannya intinya bisa syukur. Saya panggil untuk saya konfirmasi apakah benar. Saya tanya lagi, berarti dia pertama kali memecahkan kaca kamu. Bahasa halusnya ini, kaca kamu dia yang memecahkan. Dengan polosnya, Mr. Syukur dia menjawab, bukan, Sapo, si A. Kelas berapa itu terjadi? Kelas 9. Maka saya jatuh nggak bisa berkata-kata lagi, Mr. Syukur. Saya nggak mau lagi membahas ini dengan kelas 9, artinya SMP. Astagfirullahaladzim. Pergilah, ini di luar batas kemampuan saya. Yang mohon pencerahannya juga Mr. Syukur. Saya panggil orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah ada dan itu sudah dilanjutkan ke pihak berwajib. Sampai sekarang cowoknya kabur. Tak kemana? WA saya pun diblok. Ya seperti itu. Mohon pencerahannya Mr. Syukur. Dalam kebutuhan dasar manusia, siswa cowok maupun cewek itu saya rasa bukan bertahan hidup, dikasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Mohon pencerahannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
lupa pada pertanyaan pertama tadi apa. Menikmati alur ceritanya ya. Ya tapi yang kedua tadi berarti panjang dari mana? Baik ya, saya akan mencoba ya bahwasanya bagaimana cara untuk menerapkan siswa yang di rumah dia sudah diberi jatah untuk rokok sementara peraturan di sekolah dilarang untuk merokok ya. Nah, yang pertama ya, sebagai seorang guru kita tertib dulu peraturan ataupun keyakinan kita yang kita unggulkan dulu ya. Salah satunya adalah kita dilarang merokok, tetapi pada intinya bukan hanya siswa yang ini apa namanya itu yang dilarang, akan tetapi harusnya guru juga. Ya, itu yang pertama. Jadi yang dilakukan itu rubahlah diri kamu sebelum merubah orang lain. Makanya Bapak Ibu, kita di sini menjadi seorang guru itu menjadi seorang teladan bagi mereka. Ya, mereka dijadikan kita ini sebagai figur untuk mereka. Jadi ketika ada guru yang merokok, sementara kita menyuruh mereka itu jangan sampai merokok, itu adalah satu kesalahan. Ya. Terus berambut panjang gurunya, ketika itu langsung memotong rambut panjang anak, itu kan satu kesalahan. Jadi itu bukan kesalahan dari murid, akan tetapi itu adalah kesalahan daripada guru yang belum siap untuk ditiru dan digugu. Nah, iya, digugu dan ditiru. Jadi sebagai seorang guru harus siap ditiru. Nah, permasalahan ini tadi kita melarang padahal di rumah memberi ya, itu intinya. Nah, itu kita harus berkoordinasi lagi dan kita harus memberikan penjelasan pada anak itu bahwa ini adalah satu larangan di sekolah ya. Dengan caranya harus mencari tempat yang pas ya, dengan berkoordinasi dengan beberapa guru bahwasanya kamu dilarang untuk seperti itu. Mungkin dia bisa merokok ketika dia di luar. Nah, tapi kalau di sekolah dia dipastikan itu adalah tindakan yang salah. Jadi dia itu tetap tidak ada konsekuensinya, dia tetap melakukan pelanggaran. Nah, masalah yang kedua itu adalah tindakan asusila yang di luar nalar kita ya sebagai seorang guru. Apa yang harus dilakukan bagi seorang guru? Yang pertama ya, kita itu jangan CCDT ya, tidak tahu ya. Tapi kita juga harus peduli ya, dengan catatan kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti contoh tadi, kalau saya dengar dari ceritanya atau sinopsis yang disampaikan oleh Pak Rizal, bahwasanya guru-guru sudah banyak yang tahu ya, tapi terus terang saya tidak tahu. Nah, untuk memfilter masalah itu yang harus dilakukan yang pertama adalah berkoordinasi ya, berkoordinasi. Apalagi di sini pihak yang perempuan itu sangat dirugikan ya, dirugikan. Makanya kalau dalam bentuk kesenangan ataupun kebebasan, selalu yang tertindas itu adalah perempuan. Jadi sebagai perempuan, ibu-ibu ini sangatlah diharapkan untuk membentengi anak-anak perempuan kita ya. Maka dari itu kita juga harus menjadi figur untuk mereka. Jangan sampai mereka itu ngomong seperti ini, ibu aja seperti itu, kamu dilarang berambut pirang, ibu aja kalau buka jilbab malah putih rambut ibu. Karena uban. Jadi artinya kita dulu harus berkoordinasi ya, memastikan bahwa hal itu memang merugikan dan tindak lanjutnya seperti apa. Itu. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah yang pertama berkoordinasi ya, terus menjelaskan bahwa itu adalah merugikan. Nah, masih tahap merugikan setelah itu adalah ujung-ujungnya itu adalah pencemaran nama baik ya. Kalau yang namanya pencemaran nama baik, kita juga harus konsekuensinya ada ya. Jadi kita juga jangan lemah dengan peraturan sekolah yang ada ya. Itu makanya kita Bapak Ibu ya, sekarang kita tahu bahwasanya peraturan dan keyakinan itu berbeda. Jadi sekarang ini jangan pernah lagi kita itu memberikan hukuman kepada siswa, tetapi berilah mereka itu setidaknya konsekuensi ya. Karena itu tadi, ketika anak tidak membawa buku pelajaran, kita suruh mereka itu berdiri di depan. Sudah tidak membawa, berdiri lagi, ruginya 2 kuadrat.
Itu. Jadi kalau bisa itu cukup rugi saat kemarin, hari ini jangan seperti itu. Maka kita sebagai seorang guru kita harus siap ya merubah karakter daripada anak itu. Bukan merubah tapi menguatkan karakter yang baik ya. Karena prinsipnya kita tidak boleh merubah anak itu ya. Karena pada intinya seorang anak didik itu dia bukankan bagaikan kertas putih, tetapi bagaikan kertas buram yang samar-samar. Kita guru hanya menerangkan saja ya. Jadi kalau kita kemarin itu beranggapan bahwasanya murid adalah bagaikan kertas putih, itu adalah hal yang salah. Murid adalah bagaikan kertas buram yang kita hanya menebalkan karakter mereka, tanggung jawabnya kurang, kita tebalkan tanggung jawabnya, bukan merubah ya, bukan merubah. Jadi kalau paradigma yang dulu merubah anak, kita merubah anak apa yang kita inginkan, sekarang kita berproseslah untuk bagaimana berprosesnya itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh, dengan senang hati, Pak. Terima kasih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada klasifikasi siswa yang bermasalah ya, yang disampaikan oleh Pak Ahmad, tadi Pak Muhammad Rijal. Jadi benar kita ada patokan bahwa di sekolah adalah aturan. Jadi aturan itu yang kita terapkan tentu dengan penerapan metode bisa tidak ajak langsung pada penyelesaian kasus sebagai manajer ya, karena mungkin kita lihat juga berat dan tidaknya persoalan siswa. Nah kemudian kita bisa memilah-milahnya, kalau dia sudah bisa untuk tingkat yang ketiga berarti sudah cukup, tapi kalau belum mungkin bisa dilanjutkan dengan sampai ke keputusan atau sistem manajer dalam kolaborasi itu. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rijal tadi, siswa kalau di luar memang pada umumnya bukan tanggung jawab kita mutlak. Jadi tanggung jawabnya ada pada orang tua. Nah, namun apabila dia di sekolah, berarti dia harus mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Baik masalah merokok tadi atau masalah yang kedua, saya tanda petik terus terang, Mr. Syukur sampai sekarang saya tidak tahu. Ya, Wakahumas saya tidak tahu. Jadi kalau ditanya oleh masyarakat saya tidak tahu. Memang tidak tahu sampai detik ini. Jadi STS ya, cukup kita yang tahu kata Pak Mudakir ya. Tapi saya sampai sekarang belum tahu. Jadi saya tidak bisa pendapat. Tapi secara garis besar itulah kalau dia di sekolah kita bina sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah kita. Nah kalau dia tidak bisa dibina, ya terpaksa dibinasakan, dikembalikan terhadap orang tuanya. Artinya daripada satu titik nilai dapat rusak susu sebelah. Jadi daripada itu yang terjadi, lebih baik kita kembalikan ke orang tuanya. Itu bisa ya. Nah lalu apalagi yang perlu saya garis bawahi, bahwa kita selaku pendidik jangan lupa pada mindset kita akan jati diri kita, karakter kita. Jadi kita bukan tajam loh yang disampaikan oleh Mister tadi. Jadi menganggap siswa itu adalah kertas putih. Itu teori Jeunloop. Nah, tetapi apalagi kita sudah masuk, mereka itu kita di tingkat kelas menengah atas. Artinya dia melalui PAUD, TK, SD, SMP, kemudian baru ke kita. Jadi tidak lagi kertas itu putih. Kalau dia di PAUD mungkin TK kelas 1 bisa dia dikatakan kertas putih, mau kita apakan bisa.
Nah, tapi dalam kondisi ini tidak lagi kertas putih. Jadi teori John Locke tidak berlaku. Nah, oleh karena itu paling tidak kita masih punya bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, prinsip yang dikumandangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara inilah yang selalu menjadi pedoman kita dalam mendidik anak bangsa kita, sehingga karakternya sesuai dengan alurnya, ya, sesuai dengan alurnya. Memang semua siswa itu punya masalah. Nah, namun ada yang masalah yang dipendamnya sendiri, ada yang tidak. Ya, seperti kita sendiri. Ya, saya yakin Bapak Ibu waktu kita sekolah semuanya punya masalah kan? Semua masalah, ada masalah. Tapi ada masalah itu yang kita selesaikan melalui teman sebaya atau yang lebih tua, atau kita mengadu kepada Allah. Menangislah kita di hadapan adik di atas sejadah. Ya, menangislah kita di atas sejadah. Nah, itu juga perlu kita kasih contoh kepada siswa kita. Jadi kalau dia punya masalah, boleh ke wali kelas dulu, boleh ke guru BP, kemudian sehingga bisa dicari solusinya. Karena kita mendidik siswa kita ini bermacam-macam masalah, bermacam suku, bangsa, budaya, bahasa, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu kita harus arif, bijaksana, sebagaimana yang dihindarkan oleh Bapak pendidikan kita dari belakang. Kita harus ya innaso bangun yang terakhir berbumi hendak. Inilah tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi tambahan dari Bapak Ismail ya, bahwasanya pendidikan itu kalau di luar sudah tanggung jawab orang tua, kalau di sekolah tanggung jawab guru. Itu intinya Pak ya. Ya, silakan, ada lagi? Tidak ada? Ada lagi? Ya silakan Pak Rizal, bertanya lagi. Satu lagi lupa tadi pertanyaannya lewat. Nah, yang terjadi ini bel pulang dengan pakaian sekolah, ya siswa itu pakaian sekolah, itu di depannya nggak jauh dari bedeng Pak Nurmala, pasnya di depan bedeng siapa itu Pak yang tentara itu? Iya Pak Julian, itu terjadi hampir terjadi kasus pembunuhan. Apabila tidak ada warga atau masyarakat yang datang menyerang, sudah menyebutkan pisau. Nah itu mohon pencerahannya juga. Kenapa? Orang tuanya dan keluarga, bahkan pihak yang berwajib juga ke rumah. Waduh, itu bukan bidang saya, izin kataku. Coba datang ke siswaan, tidak wakil kesiswaan, kataku mungkin lebih pas. Tolong dulu Pak Ical, katanya kesiswaan kebetulan lagi di Palembang. Nah, ini nomornya saya kasih. Ya, itu juga pertanyaan terakhir Bu, ini real yang terjadi pada kehidupan kita. Ya mungkin salah satu Bapak Ibu ada yang tahu, dan itu video CCTV ada. Terima kasih Ustaz Ukur atas kesempatan kepada saya. Mohon maaf berulang-ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kok semangatnya ini Pak Rizal, Pak Rahmat, semua yang mendengar di sini ini akan lebih bertambah lagi nanti wawasannya ketika sudah masuk di CDP angkatan 10 ya Pak Firman ya. Jadi daftar ya 2000 ini angkatan 10. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi ya bagi siswa yang istilahnya itu ketika mereka pulang sekolah itu diadakan tawuran bahkan membawa sajam ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah tugas kita sebenarnya. Ya. Tugas kita
Kenapa tugas kita? Disinilah kita itu harus menanamkan sifat solidaritas, ya, tegang rasa, ya. Jadi jangan hanya antar kita saja yang istilahnya itu motivasi ekstrinsipnya aja yang keluar antar kita, tetapi kita budayakan bahwa anak itu mempunyai motivasi intrinsik, ya. Mereka itu bertanggung jawab, mereka itu bisa nyaman belajar di sini. Karena apa? Karena bermula dari kita. Itu. Jadi kalau kita istilahnya berprinsip, kalau di luar bukan anak saya, kalau di dalam kita itu anak saya, berarti kita itu tidak mempunyai prinsip sosialitas, ya. Solidaritasnya itu kurang. Itu. Nah, jadi untuk mengatasi itu sekarang marilah kita, ya, marilah kita sebagai guru yang istilahnya ditiru dan diguru sama murid, kitalah yang harus menguatkan pondasi-pondasi kita dulu. Setelah itu baru kita transfer ke anak. Itu nah. Jadi jangan mereka itu membiasakan di rumah, karena maaf ngomong berbeda karakter anak yang memang orang tuanya ataupun kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi secara utuh dengan yang tidak. Nah, jadi kita juga harus memaklumi hal itu. Nah, jadi solusinya marilah kita memahami karakter murid, ya. Kita pahami karakter murid bahwasanya anak saya ini keras, saya harus menstabilkan emosinya. Makanya Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya sarankan di sini, ketika kita itu beranggapan dengan mereka itu sebagai teman, itu resikonya sangatlah buruk, ya, bukan baik, ya. Kenapa? Karena itu tadi, dia baik sama guru itu, tetapi belum tentu baik dengan guru ini. Dia baik karena temannya, dia merasa dibentengi sama guru. Tetapi sekarang rela kita sebagai manajer di sini, ya, saya akan memberikan solusi, bukan saya akan memberikan kenyamanan, tetapi hanya dalam bentuk instan, ya. Tetapi buatlah rasa nyaman itu senyaman mungkin. Jangan hanya karena ada siapa wali kelasmu, bapak itu, bapak itu tahu saya mah. Kenapa? Karena anak itu kita itu ketika mempunyai peran sebagai wali kelas, gimana caranya kita itu anak itu nempel, ya, dengan kita. Bahkan, ya, izin pun bagaikan teman. Bu, saya tidak masuk hari ini. Dengan santainya guru mengirim kirim ke grup. Oh, izin. Kenapa? Karena lemahnya kita, ya. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sekarang marilah kita itu berbenah, ya. Sekarang mana yang baik berdasarkan pendidikan, marilah kita tingkatkan, ya. Dan yang paling penting lagi, jangan bosan-bosan kita untuk belajar, jangan bosan-bosan kita untuk bertanya. Itu. Nah, jadi saya tekankan nanti untuk seluruh wali kelas, hari Senin nanti sudah bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Guru bidang studi pun demikian. Jadi ketika anak itu bermasalah, kita tinggal segitiga restitusi, ya. Jadi jangan kita membuat anak itu sudah bermasalah dia down lagi. Nah, jadi kembali lagi, jadi saya tekankan, silakan Bapak Ibu, ya, untuk yang mendaftar CJP angkatan 10 sudah dibuka tanggal 17 kemarin, ya. Nanti bulan Agustus tutup, ya. Jadi biar bisa menguatkan dalam pendidikan, ya. Apalagi kita sekarang ini dengan profil pelajar Pancasila banyak sekali yang harus kita pelajari dan kita pahami. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, oke, silakan Ibu Wiwin. Ini belajar bersama, ya. Itulah yang mungkin kalau forum kita tidak pernah tanya jawab, sekarang kita bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya waktu. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus,
Yang sebenarnya di sekolah kita ada kan salah satu siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, yang seharusnya sebenarnya gurunya itu mempunyai pendidikan inklusi. Sedangkan sekolah kita mayoritas inklusi itu kan biasanya dalam undang-undang itu biasanya untuk kategori sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tapi di sekolah kita ada kayaknya ya beberapa siswa yang mempunyai perlakuan khusus. Di sini saya mohon arahannya bagaimana cara mengatasi siswa tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaannya pada berat-berat semua ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya, atau yang disebut dengan pendidikan luar biasa gitu ya. Iya. Atau apa? Inklusi ya. Iya. Jadi kalau ini pendapat saya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ketika anak itu masuk sekolah ya, masuk sekolah di SMK ini, kita itu sudah mempunyai ring tersendiri, karakternya itu seperti apa. Nah, tetapi ya sebagai seorang pendidik kita juga tidak boleh menolak ya, karena berpendidikan itu adalah salah satu adalah hak daripada warga Indonesia. Yang harus kita lakukan adalah tetap berkoordinasi, berkolaborasi. Kenapa? Karena karakter anak juga, karakter guru juga berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi anak yang seperti itu, mungkin disarankan ya, ada memang guru-guru khusus di rumahnya untuk membimbingnya. Karena walaupun kita istilahnya menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, anak itu memang berbeda karena diferensiasi itu dia itu cuma 3 ya kategorinya. Kalau yang kebutuhan khusus itu dia tidak termasuk ya, kalau tidak salah ini. Yang masuk itu adalah yang ketiga itu kalau tidak salah yang pembelajaran audio, pembelajaran visual, sama pembelajaran kinetik ya, kinestik. Nah, iya itu jadi cuma 3 itu. Nah, jadi kebutuhan anak itu kalau yang sudah luar biasa itu memang seharusnya ada tempatnya sendiri. Nah, jadi kalau saran saya atau pendapat saya, silakan berkoordinasi. Anak ini mau seperti apa? Pembelajaran kami itu seperti ini, target kami itu seperti ini. Nah, jadi lebih pasnya lagi kalau kita itu berkoordinasi dengan guru BK-nya seperti itu. Jadi jawaban saya untuk Ibu Wiwin, tetap kita mengadakan koordinasi dan kolaborasi. Nah, jadi itu ya. Iya. Ada lagi? Ya, ini sesi tanya jawab ini agak menguras sedikit. Ada? Ibu Pina? Senyum. Bapak Ki? Tidak ada. Ada lagi? Atau ada permasalahan antar dewan guru? Iya. Contoh, Pak, jam saya gugur, tidak begitu. Jadi nanti ini kan sama Pak Andi ya. Itu kalau masalahnya itu kalau jawaban masalah itu. Tapi kalau masalah untuk pembelajaran ataupun tentang pembelajaran tentang siswa boleh berkoordinasi dengan saya. Ya. Tidak ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke, sebelum saya tutup ya, itu sudah saya bagi dengan Bapak Ibu satu kertas ya. Saya tolong untuk diisi dulu kertas itu ya. Ya, diisi. Saya cuma instruksinya 1 kali, tolong ditulis berdasarkan apa yang Bapak Ibu pikirkan ya. Nanti maksud saya itu saya memberikan instruksi, tetapi Bapak Ibu yang melakukannya di kertas itu. Saya akan lihat seperti apa ini responnya. Ya. Dibalik ya yang terang itu gambarnya nanti ya, kita espresso dulu ya. Oke.
Sudah? Ingat ya, perintahnya tidak diulang. Perintahnya tidak diulang. Satu kali lewat. Ya, satu kali lewat, tidak diulang. Saya lihat. Ibu Marta sudah siap? Sudah siap ya. Oke. Satu meja dua ini kertas juga tidak apa-apa. Ya, artinya tidak usah satu juga tidak apa-apa. Yang penting membuat. Ya. Oke. Instruksinya satu kali ya, satu kali instruksi. Tidak boleh diulang. Jadi tolong didengarkan. Ya. Ya. Ini Pak Andi mana? Punya Pak Andi mana? Saya mau lihat punya Pak Andi nanti. Oh, absen. Oke, silakan ya ditulis ya. Ya, ditulis bagian yang kosong yang ditulis bagian kosong, jangan yang ada tulisannya. Tidak usah dikasih nama, tapi nanti dipegang aja. Oke. Perintahnya, sisi pojok kanan atas, silakan kamu membuat lingkaran. Bukan sisi kanan atasnya yang ditulis, tapi perintah membuat lingkarannya. Ya, oke. Garislah secara vertikal ke vertikal. Ya. Garis secara vertikal. Oke. Garis secara vertikal. Oke. Di bawah garis vertikal di ujung bulatan itu, buat lagi garis dua di bawah vertikalnya. Sudah? Iya, di bawah vertikal. Atau kata lainnya yang di ujung atas tadi buatlah vertikal lagi. Tapi usahakan sisinya agak dimiringkan 15 derajat. Terus berikutnya di bawah ujung garis vertikal, silakan juga buat garis yang sama dengan yang di atas. Silakan buat garis yang sama dengan yang di atas, yakni dua garis vertikal dengan kemiringan 15 derajat. Oke, sudah? Oke. Sekarang saya akan lihat gambarnya. Silakan diangkat, Iya. Punya siapa? Coba dilihat. Pak Rizal mana? Oke. Kok telur? Mana? Oke, ya. Mana? Mana? Oke, bagus. Iya. Jadi gambar apa yang dibuat? Gambar apa? Iya, itu adalah gambar orang Bapak Ibu seperti ini instruksinya. Nah, jadi ada berapa orang yang sama? Separuh. Oh, ini sama. Nah, jadi disitulah Bapak Ibu yang terkadang murid-murid kita instruksikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi disinilah kita pembelajaran. Artinya ketika kita melakukan pembelajaran, tidak apa yang kita inginkan itu akan tercapai semua. Tetapi kita harus menghargai bahwa mereka sudah bersemangat melakukannya. Jadi itu adalah pembelajaran yang kita lakukan. Walaupun kita di sini ketikanya sudah sarjana semua, tetapi instruksinya tetap seperti itu. Jadi yang merasa benar ya alhamdulillah, berarti masih fokus dengan ruangan ini. Ya. Tahu apa itu anak? Oh, tahu bulatannya tadi. Bisa disusun kakinya. Ya itu sampai ditulis perintahnya kan di sini.
Ya, jadi pembelajarannya yang bisa kita petik artinya walaupun kita sebagai seorang guru tidak mesti yang kita lakukan itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan pola instruksi seperti ini. Ya. Jadi ada yang separuh punya Pak Ismail, mana Pak Ismail? Boleh lihat gambarnya, boleh diputar dulu. Iya. Oh itu tadi ya. Ya. Ya, jadi itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mana punya Pak Andi tadi? Nah, oke, boleh lihat gambar punya Pak Andi? Boleh. Jadi instruksinya walaupun vertikal sama horizontalnya masih bingung Pak. Masih bingung untuk melakukannya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita sebagai guru sekarang ini harus tahu posisi walaupun kita diberi tugas, artinya itu terkadang tidak sesuai instruksi. Jadi kita harus memaklumi. Ya. Ada lagi yang ditanya atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, baik ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat bergabung yang untuk bergabung di angkatan 10 program guru penggerak ya. Dan akhir kata marilah kita mengucap dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Marilah kita sekarang bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Jalani, guru mapel matematika di SMK Negeri Oku Selatan. Hari ini telah mendapatkan desiminasi budaya positif dari Bapak Syukurmanto selaku CGP. Alhamdulillah hari ini telah mendapatkan pencerahan yang luar biasa, mendapatkan pengetahuan baru, dan insya Allah realnya sudah ada contohnya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Syukurmanto. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hatati, guru pendidikan agama Islam SMK Negeri 2 Oku Selatan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Syukurmanto yang telah menyampaikan materi desiminasi budaya positif. Alhamdulillah kami merasa banyak sekali pencerahan dan pembelajaran yang kami dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Syukurmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat ya? Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini sudah tahu apa yang Bapak bawa ini? Oke. Kalau yang ini popsit. Oke, jadi kali ini Bapak akan membuat keyakinan kelas kita, ya. Tahu keyakinan kelas? Tahu. Ya, keyakinan kelas itu adalah sama dengan peraturan, hanya saja kalau peraturan dia sifatnya adalah mengikat, tetapi kalau keyakinan kelas dia akan menimbulkan dari dalam diri sendiri, ya, atau mempunyai nilai kebajikan yang universal, ya, nilai kebajikan seperti contohnya datang peraturan kelas kita harus datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Ya, seperti itu ya. Jadi harus piket tepat dengan jadwalnya. Nilai kebajikannya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya? Oke. Sekarang silakan untuk diisi worksheet-nya ya.
jika sudah diisi nanti ya di lembar ini, kita akan tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita akan membacakannya ya. Silakan dibuat dulu. Nah, baik, kita akan lihat di sini ya. Di sini ada mandiri, disiplin, tanggung jawab. Kita mestinya harus saling menghargai satu sama lain. Oke, saling menghargai, tanggung jawab, gotong royong. Gotong royong, disiplin, saling menghargai, belajar yang giat, saling menghargai, dan mandiri dan gotong royong. Oke ya. Jadi sekarang kita akan pisahkan dulu ya. Sekarang sudah jelas semua ya bahwasanya kita harus keyakinan kelas sudah kita buat. Bukti nyata bahwasanya keyakinan kelas kita ini harus kita laksanakan dengan baik ya. Sekarang Bapak akan minta pertanggungjawabannya ya, yakni dengan cara apa yang sudah kita buat di sini harus benar-benar dilaksanakan atau kita yakini. Maka dari itu sekarang silakan untuk satu persatu ya untuk menuliskan namanya di sini ya di kertas ini. Setelah itu di sampingnya langsung ditandatangani. Paham? Iya, itu membuktikan bahwa kita setuju dengan keyakinan kelas matematik. Oke, silakan dari sebelah sini. Baik ya, semuanya sekarang sudah menyepakati tentang keyakinan kelas kita ya. Sekarang keyakinan kelas kita yang pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah saling menghargai, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat adalah tanggung jawab, dan yang kelima adalah mandiri. Sepakat semua? Ya, ini dibuktikan dengan tanda tangan, sudah ditanda tangan semua di sini ya. Jadi ini jangan hanya sekedar untuk melakukannya itu dari luar, artinya motivasi dari luar, tapi benar-benar kita yakini di kelas itu dan kita juga melakukannya itu dari panggilan jiwa ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan kesalahan-kesalahan lagi dan melanggar daripada keyakinan kelas kita. Setuju ya? Baik, jadi demikianlah anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas, semoga bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita ini, umumnya di sekolah kita ya. Jadi Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Armando dari kelas 11